semua, selamat datang di podcast Good Talk, tempat di mana kita akan bersama-sama menyelami topik seputar perawatan dan kesehatan kulit. Kali ini kami sudah mengundang narasumber, seorang dokter spesialis kulit yang merupakan konsultan atau ahli di bidang dermatoalergi imunologi. Beliau juga seorang dosen sekaligus ketua program studi dokter spesialis dermatologi dan venerologi di FKUI. Jadi kayak semacam kepala sekolah gitu buat dokter-dokter spesialis yang lagi pada menempuh pendidikan. Oke, mari kita sambut Dr. Windy Kemala Budianti SPDVE, subspesialis dermato-alergo imunologi. Welcome Dr. Windy. Halo Sonia. Oke, selain Dr. Windy ini seorang pengajar tadi ya, kepala sekolah ya, ketua program studi, beliau juga founder dan praktisi di Immunoderma Clinic Pakubuwono, Jakarta Selatan. Oke, sebelum mulai aku mau tanya dulu nih dok, kayaknya sebenarnya konsultan dermato-alergo imunologi itu menangani kasus-kasus apa aja dok? Ya, jadi sebenarnya subspesialis dermatoalergo imunologi itu sebenarnya merupakan lulusan dari spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, tapi kemudian memperdalam ilmunya dalam penyakit-penyakit alergi dan juga penyakit autoimun. Oke, jadi nggak cuma kecantikan aja ya dok, Betul, berarti ya nggak cuma jerawat gitu ya betul, dok. iya. Jadi penyakit kulit itu ada banyak ya, termasuk alergi dan autoimun. Ya. Oke, berarti pas banget nih teman-teman. Jadi teman-teman online nih dok, banyak yang sekarang kan pasti pakai skincare gitu ya dok. Iya. Nah sering banget mereka dikit-dikit nih bilang skincare-nya nggak cocok Iya. atau beruntusan. Atau misalnya habis pakai skincare mereka merah-merah, terus langsung bilang nggak cocok. Sebenarnya kalau kita habis pakai skincare terus merah-merah beruntusan, itu alergi, iritasi, nggak cocok atau apa sih dok sebenarnya? Oke, baik. Nah sebelum kita ke situ ya Sonia, jadi menurut saya itu topik ini menarik ya karena dalam suatu survei itu ternyata seorang wanita itu menggunakan dalam seharinya itu minimal 12 produk. Berapa dok? 12 produk kosmetik. 12 produk sehari. Ya, betul. Dan luar biasa. komposisi yang ada di dalamnya itu ternyata lebih dari 160 jenis. Jadi kalau di-combine dari 12 produk itu ada 160 ingredients gitu ya? Betul. Wow. Sedangkan yang laki-laki itu 6 produk. 6 produk. Dan lebih dari 85 ingredients. Wah, jadi laki-laki aja terpapar lebih dari 85 ingredients sehari iya, gitu ya dok. Walaupun memang yang laki-laki ini kayaknya lebih sedikit gitu ya produknya. Betul, yang perempuan lebih banyak lagi sampai 160 betul. lebih. Sehingga makanya mungkin sering orang bertanya-tanya, ini produk ini sebenarnya cocok nggak buat saya gitu ya. Jadi kadang ada sedikit masalah atau keluhan dia langsung merasa tidak cocok terhadap produk tertentu gitu ya. Benar. Nah sebenarnya kalau kita menggunakan apapun di permukaan tubuh kita, pasti tubuh kita memberi suatu reaksi. Nah ada reaksi yang sifatnya immediately gitu ya, jadi seperti merah atau mungkin justru kebalikan rasa nyaman juga ada ya. Nah tapi kadang-kadang yang dianggap tidak cocok itu kalau dia ada rasa merah gitu ya, flushing gitu ya. Itu yang terlihat, tapi terkadang ada juga yang subjektif, misalnya terasa stinging atau gatal gitu ya. Dan itu panas kebakar gitu panas ya dok. Kebakar ya. Nah kadang-kadang memang ada beberapa ingredients yang memang menimbulkan sensasi seperti itu. Ya, tapi biasanya juga sering sekali hilang aja gitu, beberapa menit kemudian hilang. Nah, itu biasanya reaksi yang immediate yang mungkin belum tentu suatu iritasi ya, tapi suatu respon aja dari pembuluh darah yang ada di kulit kita ya. Jadi emang ingredientsnya bisa bikin keluhan kayak gitu Bisa, gitu ya. Tapi belum tentu iritasi. Betul. Nah, tetapi kalau udah menetap, nah mungkin timbul bisa cepat juga atau mungkin berapa jam kemudian, nah itu mungkin bisa suatu iritasi ya, tetapi bisa juga suatu alergi. Nah tapi itu ada perbedaannya itu iritasi dan alergi. Iritasi sama alergi bisa ada beda. Berarti tadi kalau reaksinya cepat atau langsung dilihat dulu menetap apa enggak gitu ya dok. Kalau menetap ada kemungkinan itu iritasi atau alergi. Dan tadi dokter bilang beda ternyata. Betul, ya. Oh ternyata iritasi sama alergi itu beda teman-teman ya.
Apa tuh bedanya dok, iritasi sama alergi? Ya, pertama yang membedakan adalah bahan penyebabnya. Oke. Ya, jadi ibaratnya kalau iritasi semua orang dengan kondisi kulitnya sama, dipaparkan kepada bahan yang sama, konsentrasinya sama, dia akan menimbulkan reaksi yang sama. Oke. Itu iritasi. Tapi kalau alergi memang udah bawaan dari setiap individu. Ya, Oke. jadi memang ada perbedaan dari susunan komposisi dari sel radangnya yang membuat dia lebih sensitif atau lebih rentan terhadap suatu ingredients. Gitu. Oke. Jadi kalau iritasi tadi bisa, boleh nggak kalau aku bilang bisa berlaku buat semua orang gitu. Kalau dipaparin jenis yang sama, dosisnya sama gitu ya, atau konsentrasinya sama, waktunya sama, itu berlaku buat semua orang gitu ya. Tapi kalau alergi nggak semua orang. Oke, jadi bisa ada yang timbul keluhan, ada juga yang enggak. Oke. Nah, teman-teman, jadi enggak langsung asal kita bilang, oh ini iritasi atau aku nggak cocok atau alergi sama bahan ini atau sama skincare X gitu. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Oke, wah luar biasa nih Dokter Windy, kita dapat ilmu baru. Oke, berikutnya nih Dok, kalau ada nggak sih cara mudah buat teman-teman bedain ini alergi atau iritasi selain tadi ya, maksudnya berlaku sama semua orang atau enggak? Karena kan kita sehari-hari nggak bisa nanya ke orang ya, iya ini kamu pakai ini juga nggak gitu kan? Oke, ada nggak cara simple lah kira-kira Dok? Ya, jadi kalau iritasi itu biasanya timbulnya itu biasanya lebih cepat dibandingkan alergi. Karena alergi itu karena dia dimediasi oleh sistem imun kita ya, jadi dia perlu waktu ya untuk sel-sel radang kita mengenali sebagai itu suatu bahan yang bersifat alergi. Ya, nah sedangkan iritasi biasanya muncul lebih cepat. Ya, kecuali bahan iritasinya tuh sangat lemah. Ya, biasanya kalau sangat lemah dia perlu waktu juga karena dia sifatnya kumulatif. Ya, jadi bertahap Ya. sampai barrier kulitnya rusak, baru timbul iritasinya tadi. Oke. Dan kemudian kalau lihat dari bentuknya biasanya kalau iritasi itu dia lebih uniform gitu. Jadi bentuknya sama gitu, merah semuanya gitu. Sedangkan kalau alergi setelah merah dia biasanya ada bintil-bintil, kita bilangnya papul ya gitu ya, papul, kadang-kadang vesikel, jadi bentuknya tuh beragam gitu dibandingkan dengan iritasi. Oke, jadi ada petunjuk-petunjuk kecil untuk kalau misalnya kita di rumah bingung gitu ya, ini iritasi atau alergi. Tapi sebenarnya bagusnya ke dokter ya Dok? Iya betul. Ya Dok, jadi maksudnya, tapi mungkin teman-teman bisa bedain, oh ini kayaknya udah mulai iritasi atau alergi, jadi tanda-tanda awal teman-teman bisa ke dokter. Oke, seberapa sering sih Dok reaksi iritasi sama alergi ini terjadi terhadap skincare gitu? Jadi nggak cocok sama skincare tuh seberapa sering sebenarnya? Baik, jadi dari semua kejadian iritasi atau alergi ya, itu iritasi yang paling sering. Dikatakan bisa mencapai 70-80% kejadian dibandingkan dengan alergi. Ya, gitu. Jadi lebih sering iritasi ya. Betul, justru ya dibanding alergi. Kenapa gitu Dok? Ada alasannya nggak? Nah, mungkin tergantung tadi ya proteksi fisik ya, barrier kulit kita itu satu ya. Yang kedua mungkin juga frekuensi penggunaan suatu bahan ya yang mungkin kita anggap tadinya aman ya, tetapi digunakan terus-menerus, misalnya beberapa bahan seperti AHA, BHA gitu ya. Mungkin kalau digunakan dengan frekuensi yang jarang atau dengan jumlah yang sedikit, itu mungkin tidak akan membuat iritasi ya, tetapi bila digunakan berulang, dosisnya juga mungkin tinggi ya, itu bisa membuat iritasi. Gitu. Oke. Kemudian nih Dok, kalau misalnya ada nggak sih jenis kulit tertentu yang lebih gampang alergi? Tadi kan alergi lebih sedikit ya kalau kejadiannya, tapi ada nggak jenis kulit tertentu yang lebih gampang muncul alergi? Jadi kalau alergi itu karena tadinya udah bawaan ya, jadi biasanya faktor predisposisinya karena memang secara genetik dia punya bakat alergi. Nah, tapi kalau iritasi, nah itu banyak tuh faktor predisposisinya atau faktor yang mendasarinya ya. Seperti pasien dermatitis atopik, ya itu kan kulitnya kering. Nah, itu gampang mengalami iritasi ya. Atau orang yang menyatakan dirinya kulit sensitif, artinya dia biasanya stinger ya. Nah kalau stinger itu biasanya dia karena apapun, misalnya kena toner atau sabun, gampang terasa panas, perih, ya itu kita bilangnya kelompok stinger ya. Nah itu biasanya juga gampang sekali mengalami iritasi. Oke. Jadi kalau kulitnya sensitif tuh ekstra hati-hati ya Dok kayaknya. Jadi bisa kena alergi, bisa juga kena iritasi. Tapi paling sering iritasi. Paling sering justru iritasi. Oke.
Tadi dokter juga sempat bilang kalau alergi tuh butuh waktu ya dok Betul, untuk ya. muncul keluhan. Berarti mungkin nggak dok misalnya aku udah pernah pakai skincare produk A nih beberapa kali misalnya, terus baru muncul keluhan di setelah beberapa hari deh atau seminggu setelahnya gitu, memungkinkan nggak dok kayak gitu? Memungkinkan sekali ya, justru seringnya Ah. seperti itu Mm, ya. mm, mm. Jadi awalnya dipakai tidak apa-apa, tapi setelah beberapa kemudian, berapa hari ya, minggu sampai bulan baru muncul. Itu bisa. Justru malah biasanya itu Ya, betul, alergi. alergi, Oh, betul. jadi alergi tadi seperti dibilang iritasi biasanya lebih cepet ya Ya, dok. Kalau misal alergi itu butuh waktu. Jadi betul, beberapa kali pakai terus baru muncul keluhan, belum tentu nggak alergi sama betul, ya. skincare tersebut. Oke. Terus dok, kalau misalnya alergen nih bahan yang bisa menyebabkan alergi gitu ya Betul, dok. ya. Nah, alergen ini yang paling banyak di skincare tuh apa sih dok sebenarnya? Oke, ada 3 yang utama ya. 3. Yang pertama adalah pengawet, Mm-mm. yang kedua adalah pewangi, yang Mm-mm. ketiga adalah pewarna. Oh, 3 itu oke. yang paling sering. 3P ya dok berarti Iya, ya. 3P. Pengawet, pewangi, pewangi, pewarna. pewarna. Betul. Oke. Wah, hampir semuanya ada ya kecuali pewarna mungkin ya. Mungkin Iya. itu lebih di kosmetik atau make up. Tapi pengawet, pewangi pun mungkin nggak semua ya. Tapi Iya. pengawet kayaknya rata-rata ada ya dok ya. Iya. Pengawet yang paling sering apa dok kira-kira yang? Yang paling sering digunakan mungkin kalau 10 tahun yang lalu tuh adalah paraben. Oke. Ya, ada butil, metil, paraben ya. Tapi kalau sekarang itu lebih ke IMI, mungkin mendengar ya, metil isotiazolinon. Betul. Ya, itu yang paling sering. Atau quaternium 15 itu juga Oke. sering, atau formaldehid Oke. itu juga masih sering Itu digunakan. cukup sering membuat alergi gitu Betul, dok. buat Oh, alergi, oke. ya. Kalau yang paraben sendiri dok, tapi kan paraben sebagian udah ada yang dilarang juga ya dok. Iya. Kalau paraben sendiri tuh sebenarnya cukup bikin alergi, cukup sering bikin alergi atau gimana dok? Kalau 10 Dibandingin. tahun yang lalu iya, tapi Kalau sekarang 10 tahun sudah lalu, banyak ya. produk yang paraben free ya, jadi udah lebih jarang ditemukan yang alergi Yang terhadap alergi terhadap paraben. paraben. Betul. Oke deh dok. Kemudian nih dok, teman-teman nih sering juga bilang atau info-info di luar sana deh, sering juga bilang produk-produk yang natural gitu ya dok, atau misalnya mengandung apa ya, bahan-bahannya lebih alami gitu, atau bahkan mereka pakai skincare yang beneran alami dok, kayak timun dipotong-potong iya, atau lidah buaya ditempelin gitu ya, kadang-kadang lemon atau apalah Iya, macam-macam tuh dok. Itu katanya lebih nggak bikin alergi, bener apa enggak tuh dok? Oke ya, jadi sebenarnya kan peradaban kosmetik ini itu sejak dahulu kala ya, Iya, iya. setua peradaban manusia ya. Benar, Jadi- benar, Jadi benar. pakai lemon, pakai timun, pakai macam-macam tuh udah Iya, memang dari dulu dari ya. dulu, benar, Nah, Dok. kita tahu bahwa bahan-bahan organik itu harusnya sih tidak harm ya, harusnya itu memberi banyak manfaat ya. Ya. Tapi ternyata ada beberapa bahan misalnya seperti lemon, itu ternyata bahan yang cukup iritatif. Ya, jadi kalau kita pakai untuk menghilangkan melasma atau flek Iya, ya, kita iya, iya, gosok-gosokkan itu benar. malah bisa terjadi luka bakar atau iritasi yang berlebihan Iya. gitu ya gitu. Jadi itu juga mungkin harus dihindari. Oke. Nah, tapi sekarang juga banyak produk-produk herbal ya yang sifatnya Herbal. dikatakan lebih alami, lebih natural gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dalam suatu produksi suatu kosmetik maupun diklaim itu herbal, tetap saja untuk menjadi bahan cair itu dia perlu pengawet. Ya, karena Oke. bakteri itu senang cair. Ya, Iya, jadi di mana iya, ada iya. cairan pasti bakteri datang. Jadi kalau nggak diberi pengawet, Oke. pasti kosmetiknya mudah rusak gitu ya. Oke. Ya, tapi mungkin bahan-bahannya juga dipilih yang lebih hipoalergenik atau yang lebih less iritatif gitu ya, dan tidak merugikan gitu. Oke. Tadi dokter sempat sebut juga tentang hipoalergenik nih dok. Ya. Jadi seberapa penting sih dok buat teman-teman yang kulitnya sensitif atau gampang iritasi, gampang alergi, memilih produk yang hipoalergenik? Atau gampangnya gini dulu kali dok, hipoalergenik sebenarnya apa sih dok gitu? Iya. Dan seberapa penting kita milih label itu? Ya, jadi biasanya di dalam produk-produk skincare itu yang tadi kita udah sebutin ya, pengawet, pewangi, pewarna ya. Jadi biasanya dalam produk hipoalergenik itu sudah lebih less, tidak mengandung bahan-bahan tersebut gitu ya. Nah, kadang-kadang nggak mesti orang yang punya alergi ya, yang kita normal pun mungkin akan lebih tertarik untuk memilih itu sekarang. Iya. Karena kita tahu banyak ya. bahan yang sifatnya lebih iritatif atau bikin alergi gitu ya. Nah, jadi biasanya memang dia lebih kurang bahan 3 tersebut Iya. tadi. Mengurangi risiko lah ya dok ya Betul, kalau iya. misalnya ada label hipoalergeniknya. Oke. Sekarang nih dok,
Kalau misalnya tadi ada orang merah-merah atau misalnya beruntusan atau melenting gitu ya. Setelah pakai suatu skincare, terus dia pengen tahu nih dok, dia alergi sama apa? Itu bisa nggak sih dok? Ya bisa. Pertama kita tahu apakah ini karena kosmetik atau bukan. Oke. Ya, Jadi, yang kedua ini iritasi atau bukan. Ya, oke. jadi biasa kita lakukan beberapa tes ya. Nah biasanya kita tes untuk tes alergi kulit namanya. Ya. Tes alergi kulit. Oke. Ya. Nah tes tapi alergi. biasanya Apa nih tuh, di Dok? masyarakat tuh taunya ada beberapa jenis tuh tes Benar, alergi ya. benar. Jadi ada uji tusuk mungkin pernah dengar ya atau prick test ya. Ada juga uji tempel ya atau juga uji yang diambil dari darah. Oke. Nah, tapi kalau yang tepat untuk mengetahui apakah ini suatu alergi karena kosmetik adalah dengan uji tempel. Ya. Oh, jadi yang paling tepat justru uji Uji tempel, tempel. patch test gitu ya, karena Kenapa dok? sesuai dengan bahan-bahan yang kita tempelkan di kulit ya, kan dia reaksinya ada cepat atau lambat. Jadi itu yang kita buat atau kita challenge kulitnya dengan menggunakan uji tempel tadi. Oh gitu. Aku jadi tertarik nih, kira-kira prosedurnya tuh gimana dok? Misalnya apa aku bawa gitu barang-barang yang misalnya memang dicurigain alergi kosmetik gitu ya atau skincare produk. Terus aku bawa gitu dok, jadi barang-barangnya ke dokter Windy atau gimana? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa alergen yang standar ya, artinya dia standar secara dosis, standar secara vehikulum atau apa ya bentuknya gitu ya. Jadi itu ada tersedia, namanya alergen standar untuk kosmetik ya. Tapi ada juga mungkin bahan-bahan yang kita perlu tahu apakah benar dari kosmetik tersebut ya. Jadi kosmetiknya pun sendiri bisa diujikan. Ya, jadi perlu juga bawa bahan-bahan kosmetik yang digunakan. Oke, jadi bisa kita bawa beberapa produk yang mungkin Betul, dicurigai gitu ya dok, dari hasil wawancara sama dokter Betul. gitu ya. Kemudian ada juga mungkin alergen atau set lah yang dites yang udah standar gitu, Betul, yang mungkin itu paling banyak kali ya dok, maksudnya paling banyak menimbulkan alergi, betul. makanya buatlah set itu. Iya betul. Oke, baik-baik. Nah, prosesnya tuh ditempelnya kayak gimana dok maksudnya? Nah, Boleh diceritakan biasanya prosedurnya? kita tempelkan di punggung ya Di atau di punggung. lengan luar ya. Oh, di Nah, sini gitu ya dok, di atau di lengan punggung luar gitu ya. ya. Oke. Nah, tapi mungkin nyamannya di punggung ya karena Bisa biasa ada kita tempelkan sekitar 30 hingga 40 bahan. Hah, Ya, banyak banget cukup dok. banyak 30 sampai 40 itu Iya. di luar yang misalnya kita curiga ya Iya, produk betul. aslinya Iya, gitu ya. Betul. Karena pengawet aja bisa mungkin 10 atau 15 jenis gitu. Iya, Banyak banget ya. iya, Jadi banyak banget. kita tempelkan di punggung, kemudian kita diamkan selama 2 hari atau 48 jam. Ya. Itu tertempel terus, nggak disarankan untuk mandi atau berkeringat ya. Jadi harus depannya aja mandinya, belakangnya nggak boleh. Jadi Ya. mandi koboi aja Betul. gitu, depannya aja gitu. Betul. Oh, jadi area yang ditempel tuh sebaiknya jangan kena basah. air nggak Ya, basah ya betul, dok. ya. Oke. Kemudian terus? dibuka setelah 48 jam, kemudian dibersihkan sisa alergennya, kemudian diinterpretasi, dibacakan. Oke. Nah, bacanya itu 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. Jadi 4 hari nggak boleh mandi belakangnya Ya, dok. betul, 4 hari. Oke, 4 hari nggak boleh mandi ya dok. Oke, demi mengetahui ya, penyebabnya apa yang secara spesifik. Oke. Terus kalau bedanya kapan sih dok kita pakai? Tadi kan dokter menyarankannya uji tempel ya dok. Iya, betul. Soalnya teman-temanku nih ada juga yang dia bilang tapi aku udah tes yang dari Uji darah, tusuk. Oh, iya. iya. Ada yang uji tusuk, ada yang diambil dari darah. ya, Itu ya. seberapa relevan sebenarnya dok sama Iya. keluhan alergi kosmetik? Oke, baik. Jadi kalau uji tusuk itu untuk mengetahui alergi juga ya, tetapi lebih untuk namanya alergi tipe 1 gitu. Jadi bahan-bahan alergennya itu adalah makanan sama bahan yang dihirup biasanya. Ya, misalnya yang dihirup tuh misalnya tungau debu, bulu kucing gitu ya. Sedangkan makanan tuh misalnya susu atau Telur gitu, makanan kacang, berprotein atau- gitu oke, ya oke, gitu. Sehingga kosmetik tidak ada di situ. Di yang tusuk Uji tuh tusuk nggak tidak ada ya dok ya? kosmetik ya, karena bukan Salah hirup dan alamat dimakan. berarti. Betul. Dan dari darah juga Oh. gitu ya. Jadi termasuk tes alergi yang dicek adalah antibodinya yaitu IgE-nya. Yang mana IgE itu berespon terhadap bahan makanan dan bahan hirup tadi, bukan terhadap kosmetik gitu. Berarti
salah alamat sebenarnya kalau disuruh ceknya darah atau tusuk tuh kurang tepat gitu ya dok. Sangat Sayang sih, sangat tidak tepat bener. Ya. Bumbung uang ya dok. Jadi sayang bumbung biaya. Jadi harusnya uji tempel kalau curiga alergi sama kosmetik. Oke. Nah kalau nih dok, misalnya udah tahu ya, udah uji-uji segala macam, udah ke dokter. Kira-kira treatmentnya apa sih dok sebenarnya kalau alergi atau iritasi ini? Ya, baik iritasi maupun alergi biasanya kita harus stop dulu semua kosmetik ya. Kita yakinkan dulu dan kita identifikasi mana penyebabnya yang membuat iritasi ataupun alergi. Ya, kemudian baru kita beri terapi ya sesuai dengan kelainannya ya. Nah, terkadang kita tahu bahwa acne pun ada yang acne kosmetik ya. Nah, jadi kalau memang acne ya kita obati sesuai acne. Kalau ternyata timbulnya dermatitis ya kita obati sesuai dengan dermatitis juga. Oke, jadi tergantung keluhannya juga gitu ya dok. Kalau misalnya alerginya munculnya bentuknya jerawat, diobatinya sebagai jerawat gitu ya dok. Atau bentuknya eksim atau peradangan nanti diobati sesuai peradangan gitu. Kalau teman-teman, atau gini dok, tadi ada yang kelewat. Saya mau tanya kalau di rumah misalnya teman-teman bisa nggak sih ngecek sederhana mereka tuh alergi atau enggak sama suatu kosmetik? Oh iya. Jadi biasanya ada tes yang bisa dilakukan sendiri ya. Jadi misalnya dia baru beli kosmetik baru ya, ragu-ragu nih, dia bisa tes di pergelangan tangan ya. Pergelangan di tangan bagian berarti dalam, di sini ya. Atau bisa juga di belakang telinga. Di belakang telinga ya. Biasanya karena ini tempat yang cukup tipis ya di pergelangan juga di belakang telinga ya. Dan kalaupun terjadi reaksi nggak terlalu kelihatan dengan orang juga. Benar juga. Gitu iya benar. Nah tesnya itu nggak bisa cuma sekali pakai nggak apa-apa gitu. Tapi mesti rutin berapa hari. Minimal 3 hari bisa sampai 7 hari. Terus didieminnya berapa jam? Ya misalnya 2 kali sehari sesuai dengan aturan pakai kosmetiknya gitu ya. Jadi 2 kali sehari digunakan sampai 7 hari kita lihat reaksinya gitu. Minimal 3 hari tapi bagusnya 7 hari lah ya dok. Betul, 3 sampai 7 hari itu kita bisa oles di area pergelangan sama di belakang telinga. Itu cukup sederhana lah teman-teman, tuh dapat tips lagi dari dokter Windy. Nah kemudian sekarang sedang hype juga nih dok penggunaan exfoliating product seperti yang tadi dokter sebutkan ya, ada AHA, BHA. Itu memang bahannya bersifat iritan betul ya dok atau gimana? Bersifat iritan kalau mungkin cara penggunaannya terlalu agresif atau berlebihan gitu ya. Apakah orang-orang yang kulitnya sensitif sebaiknya menghindari atau masih bisa coba atau gimana dok? Jadi kulit sensitif itu juga ada tingkatnya ya gitu ya. Jadi ada tingkatnya juga. Betul. Jadi jangan asal-asal ya dok. Jadi sensitifnya ringan, sedang sampai berat gitu sampai ya. Berat, gitu ya. Jadi kalau berat tentunya harus dihindari bahan-bahan seperti itu. Berat, ya, tapi kalau dia masih ringan, tapi tentunya kan walaupun dia sensitif tapi misalnya dia ada acne gitu ya. Yang mungkin bisa diterapi dengan bahan-bahan eksfoliatif itu masih boleh. Ya, tapi mungkin frekuensinya tidak terlalu sering. Ya, jadi mungkin bukan dalam moisturizer ya, tetapi mungkin atau dalam moisturizer tapi penggunaannya tidak setiap hari. Sering. Gitu. Jadi ada cara untuk mengatasinya atau mengakalinya ya dok. Dan itu bagusnya sih emang konsul ya dok sepertinya karena itu udah kalau udah berat apalagi itu kan sudah masuk ke ranah medis gitu ya dok. Baik. Kemudian nih dok, kalau misalnya iritasi atau alergi, teman-teman ini banyak yang takut banget sama steroid sebenarnya. Teman-teman ini udah pada pintar dok, dia tahu steroid itu apa gitu. Nah, tapi menurut dokter gimana? Kalau iritasi atau alergi, boleh nggak sih dikasih steroid sebenarnya? Ya, jadi saya juga concern sekali dengan steroid fobia ya. Soalnya memang ini terjadi ya, tapi kadang-kadang agak salah kaprah gitu ya. Ya betul, karena memang kita tahu bahwa steroid itu merupakan suatu obat anti radang ya, di mana memang ditujukan untuk mengobati peradangan ya. Kalau terjadi peradangan akut pada iritasi atau yang cukup berat pada alergi, tentunya harus diberikan anti radang. Malah harus ya dok, kalau misalnya derajatnya memang berat gitu. Kenapa dok? Kalau nggak dikasih kenapa? Nah takutnya misalnya pada alergi, justru akan terjadi proses imunologis yang terus menerus, apalagi kalau dia nggak tahu apa penyebabnya ya, sehingga tidak bisa dihentikan peradangannya.
Malah nggak selesai-selesai gitu ya dok, jadi ya, lebih hebat. Ya, Oke. jadi harus diberikan steroid topikal. Nah tentunya untuk tidak terjadinya efek samping ya atau komplikasi, makanya perlu konsultasi ke dokter ya, biar diberi advice kapan digunakan, berapa lama dan sampai kapan gitu. Oke, jadi sebenarnya pakai steroid itu nggak apa-apa pada kondisi tertentu dan harus dalam pengawasan dokter gitu ya. Bahkan ada yang kondisinya harus dipakai malah ya dok. Oke. Dan berikutnya nih dok, alergi atau iritasi bisa nggak dipicu sama polusi atau sinar matahari, itu memungkinkan nggak dok? Iya, karena itu tetap saja dari lingkungan ya dok ya, jadi itu memang bisa memicu iritasi. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja gitu betul, ya dok, ada dari polusi. Oke. Udah dok, berarti ini udah masuk akhir-akhir nih dok. Aduh, padahal ini ilmunya banyak banget teman-teman. Pasti tadi udah banyak hal-hal baru yang kita dapat, mulai dari apa sih iritasi sama alergi aja ternyata beda gitu ya. Sensitif aja ada derajatnya, cara tes di rumah sama di klinik itu beda. Terus jangan buang-buang uang buat tes tertentu yang kurang cocok ya dok ya untuk alergi kosmetik. Nah terakhir nih dok, berarti apa saran dokter Windy buat teman-teman nih yang punya reaksi alergi sama beberapa produk skincare yang sudah mungkin mereka sudah berobat gitu ya, atau masih curiga deh gitu, tapi nggak pernah cocok-cocok gitu. Jadi ada saran nggak dari dokter Windy? Oke, menurut saya sih yang paling penting adalah pertama dia harus mengenali dulu ya tipe dari kulitnya, jenis kulitnya ya, apakah dia memang kering atau berminyak ya. Karena kita tahu bisa aja kombinasi ya, orang kulitnya berminyak tapi kering. Bisa. Ya, kadang-kadang orang merasa loh kok bisa sih dok? Ya orang nggak tahu kalau kering itu kurang air, bukan kurang minyak gitu ya. Nah itu dia harus pahami dulu ya. Yang kedua dia harus juga paham apa masalah yang sering timbul pada kulitnya. Ya kadang-kadang dia hanya tahu merah, gatal, tapi dia nggak tahu masalahnya apa. Ya jadi itu mungkin harus konsultasi dulu memang ke ahlinya ya, ke dokter ya untuk tahu tipe dan juga masalah kulitnya. Sehingga dari situ dia bisa tahu apa jenis skincare atau kosmetik yang bisa digunakan secara aman. Dan yang paling penting bisa memperbaiki kondisi kulitnya. Benar. Jadi kita kan pakai skincare untuk merawat kulit ya, bukan berharap ada keluhan lebih banyak gitu ya dok. Jadi nah kalau teman-teman udah coba beberapa belum nemu yang cocok, mungkin saatnya ke dokter ya dok ya. Jadi dibantu mungkin prosesnya bisa lebih efektif dan efisien gitu. Nah kalau teman-teman mau ketemu dokter Windy nih, bisa di mana dok prakteknya dok? Oke, saya praktek di RSCM, kemudian di Immunoderma Clinic dan juga di RSA Tambak. Oke, kalau teman-teman mau ke Immunoderma Clinic itu nanti lokasinya akan kita taruh di layar, detailsnya juga akan ditaruh di layar. Dokter ada sosial media atau ada? Boleh follow di mana dok? Instagram atau? Di Instagram ada. Instagram apa dok nama ininya dok? Di immunodermaclinic.id. Immunodermaclinic.id ya dok. Kalau Instagram dokter Windy? Dokter Windy SPDV. Dokter Windy itu nyambung semua ya dok? DR atau underscore dokter underscore Windy underscore DVE. Oke, nanti kita tulis teman-teman pokoknya. Kita tulis, jangan lupa di follow Immunoderma Clinic, Dokter Windy SPDVE. Di situ juga aku lihat banyak info-info menarik ya dok tentang khususnya tadi tentang alergi dan imunologi dan autoimun. Iya autoimun, di situ banyak banget dan menarik banget kasusnya aku lihat. Oke, Dokter Windy terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Dan buat teman-teman semua terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Good Talk berikutnya. Dadah.